Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 Gedung Star FM di Jalan MD Lama Penyambungan. Pagi Madinah pagi, sahabat Star FM. Di spesial Ramadan ini ya, Safari kembali hadir untuk kamu semuanya. Seputar informasi Ramadan hari ini kita hadir dari pukul 10 tadi sampai jam 12 nanti ya, sahabat Star FM. Dan di sini ada Ismi yang bakal nemenin kamu semuanya selama 2 jam ke depan. Dan sahabat Star FM, di segmen pertama ini ya kita hadirkan narasumber ya, kita memperkaya ilmu kita semuanya sahabat Star FM di program acara ini, di mana kita hari ini bakal membahas tema tentang menggapai ridho Allah di bulan Ramadan. Dan di studio sahabat Star FM sudah berhadir bersama kita juga narasumber kita, ada Bapak Raja Ritonga. Dan kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan sahabat Star FM, di bulan Ramadan ini tentunya kita memperkaya ilmu agama Islam ya, pastinya terkait dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Pastinya setiap manusia pengen mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Star FM nanti juga ya, mungkin buat sahabat Star FM yang pengen nanya-nanya boleh komen aja di Instagram kita ya kan Pak? Enggak apa-apa kan Pak? Oke, sahabat Star FM, di mana ridho ini ya, kita mungkin biasa bilang gitu ridho, kita mengharap ridho Allah, tapi secara mendalam tuh kita nggak tahu arti ridho itu sebenarnya apa gitu. Nah, untuk ridho itu sebenarnya Pak, apa sih sebenarnya ridho itu? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadhil jalsah khalisatan liwajhikal karim. Wa fi mizani hasanatina yawma nalqah yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah amma ba'd. Jadi bahasa ridho ini kan sebenarnya bahasa Arab ya. Iya. Nah, bahasa Arab. Iya, kalau kita cari padanannya ke bahasa Indonesia, sebenarnya arti yang pas itu boleh dikatakan tidak ditemukan gitu. Tidak ada sama sekali. Iya, yang pas dengan arti ridho itu ya, sesuai dengan kehendaknya, makna Arabnya seperti apa pengertian ridho. Hanya saja melalui makna pendekatan yang lain kita bisa memaknai ridho itu seperti rela, menerima sepenuh hati, pasrah, ikhlas, itu semuanya include di dalam ridho. Mencakup semua ya, mencakup Pak? Semuanya. Jadi begini pemaknaan. Karena banyak kosakata Arab itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita sampai tidak menemukan padanan yang pas gitu. Jadi begitu. Kita nggak yang kayak secara khusus gitu, arti ridho itu seperti apa gitu ya Pak? Iya betul, karena saking ini mungkin salah satu khasnya bahasa Arab itu, bisa dikatakan dia tidak mempunyai padanan yang pas, tapi melalui pendekatan makna lain bisa kita pahami gitu. Iya. Dan mungkin ridho ini dalam kesehariannya gitu Pak, seperti apa sih pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ya, pengamalannya dalam hidup kita itu seperti apa Pak? Iya baik. Jadi pertama kita harus memahami dulu bahwa ridho ini dalam Al-Quran itu ada dibahasakan begini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho juga kepadanya. Dari potongan ayat ini surah Al-Bayyinah, berarti ridho itu ada 2 kategori. Ridhonya Allah kepada hambanya, kemudian ada ridhonya hamba kepada Tuhannya. Nah ini nanti berbeda aplikasinya ya. Jadi ada nanti ridho Allah itu kepada hamba. Nah di sini nanti kita akan merasakan sendiri apakah Allah itu ridho kepada kita atau tidak gitu. Oh, itu bisa kita rasakan sendiri Pak? Ya bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini dulu yang pertama. Nah ciri-cirinya atau tanda-tandanya bahwa Allah itu ridho kepada seseorang, Allah memberikan ia kesehatan, Allah memberikan kepadanya usia yang berkah, Allah memudahkan urusannya, Allah memberikan kepadanya anak-anak yang soleh-soleha. Ini tanda-tanda ya. Artinya, tapi nanti tidak sepenuhnya, sebenarnya tidak sepenuhnya bahwa semua yang saya sampaikan ini tadi
berarti orang ini diridhoi Allah. Bisa juga ada saatnya Allah memberikan hal-hal yang baik kepada seseorang itu sebagai umpan. Iya. Sengaja dikasih supaya dia makin jauh karena dia tidak ada kesadaran gitu. Iya. Nah. Jadi nggak yang kayak misalnya nggak bisa kita artikan semua hal itu, tanda-tanda itu sebagai ridho Allah ya. Betul. Bisa saja itu sebagai ujian buat kita mungkin ya. Kita mengira itu sebagai ridho dari Allah, tetapi itu adalah sebagai ujian buat kita ya. Iya, makanya nanti kita padukan kan tadi ada ridho Allah kepada hambanya, ada ridho hamba kepada Tuhannya. Nah kalau ini sudah nyambung, berarti yang didapatkan seseorang itu barulah bisa kita maknai, oh berarti ini ridhonya Allah kepada dia gitu. Nah kalau misalkan ridhonya hamba kepada Tuhannya itu orang ridho itu paling tidak boleh kita ini ya, kita klasifikasikan misalkan orang ridho itu kalau dia mendapat musibah dia bersabar. Orang ridho itu kalau dia mendapat rezeki dia bersyukur. Orang ridho itu kalau melihat masa lalunya dia menjadi qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya gitu loh. Kemudian orang ridho itu ketika ada orang yang menyakitinya dia memaafkan. Nah itu. Ini kalau ridho hamba kepada Tuhannya itu yang dia lakukan. Nah kalau ada orang begini kemudian dia mendapatkan rezeki yang positif, yang baik, yang berkah. Nah ini Allah betul-betul ridho gitu loh. Gambarannya lebih kurang seperti itu. Iya Pak. Kalau misalnya ini termasuk dari macam-macam ridho bukan Pak? Yang kalau macam-macam ridho itu tadi kan kita kelompokkan hanya dua ya. Hanya dua ya. Nah, pertama ridho Allah kepada hambanya. Kemudian ridho hamba kepada Tuhannya, kepada Allah gitu ya, atau sebaliknya maksudnya. Nah, karena di ayat itu kan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi ke mereka dan mereka juga ridho kepada Tuhannya gitu. Iya. Sebenarnya cara mendatangkan ridho ini tuh seperti apa Pak? Gimana cara kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena pastinya setiap manusia pengen dong mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Secara umum sebenarnya bahasanya itu amilus solihat. Ini bahasa yang umum ya. Amilus solihat itu kan kalau diterjemahkan amalan yang baik-baik. Hanya saja kalau kita preteli, maksudnya preteli itu dibagi-bagi dibagi-bagi gitu ya. Nah, kita akan menemukan beberapa unsur ya untuk menggapai ridho Allah itu. Misalkan ada orang mendapatkan ridhonya Allah itu karena dia berbakti ke orang tuanya. Nah, karena kan kita ada ininya ya, ada pernyataannya itu ridhollah fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi kalau misalkan ada orang dia berbakti kepada orang tuanya, tidak durhaka, dia peduli. Artinya dia sadar bahwa apapun posisi dia saat ini itu semua adalah karena doa atau usaha dari orang tuanya dulu. Nah ini salah satu menggapai ridho Allah. Cuma karena kita sekarang kondisinya di bulan Ramadan, ya otomatis menggapai ridhonya Allah itu dengan kita melaksanakan saum, berpuasa di siang hari, kemudian qiyamul lail, ada tarawih di malam hari. Ini bagian dari menggapai ridho Allah. Karena ini kan suasana bulan Ramadan ya. Gitu. Jadi diperbanyak ibadah ya dengan melakukan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Betul. Nah itu dia cara ya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan gimana sih kita sebagai manusia memaknai ridho Allah, yang misalnya dari ridho Allah kepada hambanya, ridho hamba kepada Allah gitu. Itu seperti apa kita memaknainya gitu? Karena pertama kan kita harus menyadari ya bahwa sebenarnya hidup kita ini, kita dikasih hidup itu bagian dari karena Allah sayang dengan kita. Nah, ada bahasanya rahmat ya, rahmat Allah gitu. Artinya apapun yang kita jalani dalam hidup ini sesungguhnya itu bagian dari rahmat Allah. Bahkan puncaknya,
Walaupun sekarang kita membahas ridho Allah itu kita gapai dengan amil solihat gitu kan. Iya. Tapi pada puncaknya sebenarnya menggapai nikmat tertinggi itu sesungguhnya adalah dengan ketika kita sudah mendapat rahmat Allah, itu puncaknya sebenarnya. Karena kalau kita bahasakan tadi ridho itu artinya suka, peduli, senang, puas. Kalau Allah sudah suka ya bahasanya, suka dengan kita, rela dengan kita, otomatis ya apapun yang kita inginkan otomatis kan Allah pasti kasih ya. Iya. Jadi ini harus kita sadari dulu. Yang pertama, hubungan kita ini adalah hubungan antara Sang Pencipta dengan hamba. Artinya kita tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan sesungguhnya kecuali dengan izinnya Allah. Nah, gitu. Nah, otomatis kalau kita sudah sadar bahwa kita ini sebenarnya mempunyai hubungan dan kalau kita tidak baik-baik otomatis akan ada bahaya, pasti kita akan sadar ya. Iya. Contoh sederhananya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja itu di satu perusahaan atau di satu lembaga misalkan, dan kita tahu kita di situ hanya sebagai karyawan gitu. Iya. Nah, otomatis kan kita akan melakukan apa yang diinstruksikan oleh si pemilik ya. Iya. Nah, otomatis kita tidak berani kiri kanan, neko-neko tidak berani. Nah, kita berupaya agar si pemilik tempat kita bekerja ini dia senang, dia puas dengan pekerjaan kita. Nah, ketika kita memberikan yang ia harapkan, nah bisa kita bayangkan kan, apapun yang kita pengen, apapun yang kita mau, ya otomatis pasti akan dimudahkan jalannya. Nah, jadi kepada Allah lebih kurang pendekatannya seperti itu juga. Artinya kita ini hamba ini punya kewajiban kepada Rob, kepada Tuhan. Iya. Otomatis apapun yang kita lakukan sesuai dengan instruksi dari Sang Pencipta, Allah akan ridho kepada kita. Iya. Mengenai antara ridho Allah dengan ujian tadi tuh gimana sih kita membedakannya? Karena memang agak sulit ya kita membedakan bagaimana yang menjadi ridho Allah dan bagaimana hal-hal yang sebenarnya menjadi musibah buat kita. Kita pikir seperti contoh Allah memberikan kita nikmat harta yang luar biasa, tetapi kita memaknainya dengan tidak baik gitu. Bagaimana kita membedakan antara musibah ini dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Pertama kita harus lihat dulu amaliyah. Artinya amaliyah ini kehidupan atau aktivitas orang itu seperti apa. Misalkan ada orang sebenarnya dia ini ibadahnya boleh dikatakan jarang ya. Nah, ibadahnya jarang gitu. Mungkin kalau puasanya pun paling 1-2 hari gitu kan, berselang gitu, tidak continue. Nah, tapi kalau kita lihat materi yang dia dapatkan, malah kita bandingkan dengan si fulan yang selalu ibadah, sholatnya berjamaah, baca Quran gitu kan, berbanding terbalik ya. Nah, ini kita lihat, oh orang ini malah tidak sholat pun rezekinya lancar-lancar aja gitu kan. Nah, sementara itu sholat siang malam ibadah, orangnya baik lagi, tapi kok kayak macet gitu kerannya kan, keran rezekinya kayak macet gitu. Nah, ternyata disinilah ada istilah takzir, sengaja istidraj. Istidraj ini sengaja Allah berikan ia ujian harta. Sampai orang ini nanti dia nggak sadar gitu loh. Puncaknya itu ketika harta yang ia miliki semuanya hangus tiba-tiba, habis ludes, anak-anaknya misalkan kena musibah, barulah disitulah Allah sadarkan dia. Artinya kan biasanya kan ada orang yang awalnya bukan orang yang dalam artian ekonominya bukan ekonomi yang kuat ya. Dia memulai dari dasar. Tapi dengan kesungguhannya dia diberikan Allah rezeki yang banyak, terus semakin banyak, bahkan dia tidak ibadah pun semakin banyak rezekinya gitu kan. Nah, puncaknya itu misalkan mulai Allah ambil satu, barulah dia sadar. Itu pun kalau Allah mau sadarkan dia.
Tapi kalau Allah sudah kasih betul-betul istidraj, itu membuat dia lupa diri. Dia tidak ingat lagi asal muasal dia seperti apa dulu, dan dia betul-betul menjadi engkar lah bahasanya ya. Nah, ini berarti kita maknai ini adalah ujian. Nah, ini ujian harta gitu ya. Atau bisa juga nanti ada ujian itu karena anak atau jabatan, bisa juga. Nah, jadi kalau ridho itu dia harus selaras orangnya, karena tadi dia ridho dengan Allah, Allah pun ridho dengannya. Bisa kita maknai, oh ini yang betul-betul mendapat ridho Allah. Sedangkan si fulan tadi hanya diberikan Allah rezeki harta, tapi malah membuat dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari agama. Oh berarti ini yang ujian. Nah, ini bukan ridho Allah gitu kan. Jadi tidak semua nikmat yang Allah berikan itu kita maknai seperti karena keriduannya Allah gitu loh. Iya. Oke, sahabat Star FM, kita jeda sebentar dulu ya. Nanti kita balik lagi di program Bicara Safari ya. Dan buat sahabat Star FM semuanya, mungkin ada pertanyaan yang membesit di hati ya mengenai ridho yang bisa kita gapai khususnya di bulan Ramadan ini. Boleh langsung komentar di live Facebook kita. Dan jangan kemana-mana, sahabat Star FM, tetap di Safari seputar informasi Ramadan hari ini.